Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Umi Handayani. Saya berasal dari kelas 5 TBIB. Di sini saya akan menjawab soal dari mata kuliah UAS Pengembangan Kurikulum. Soal yang pertama yaitu jelaskan peran guru dalam pengembangan kurikulum pada model administratif, model grassroots, and model campuran atau ekselektif. Yang pertama adalah peran guru dalam model kurikulum administratif. Jadi, model administratif itu adalah model yang tertua yang pernah dikembangkan, di mana model ini dilakukan oleh si administrator pendidikan yang nantinya akan membentuk suatu pengarahan pengembangan suatu kurikulum. Model ini juga dilakukan oleh pejabat pendidikan yang berada di atas, yaitu seperti kepala sekolah juga dan juga si pengajar atau guru. Kemudian tim pengarahan ini akan memiliki tugas untuk apa? Untuk merencanakan, memberikan sebuah pengarahan baik atau merumuskan tujuan suatu pendidikan. Jadi pada model ini sebenarnya peran guru itu kayak kurang diperhatikan. Inisiatif guru itu kurang diperhatikan dalam ini karena tadi model administratif ini yang dibentuk oleh sebuah administrator pendidikan yang tadi ada pejabat publik yang tinggi, ada kepala sekolah, tapi di sini pengajarnya kayak terbatas gitu. Kemudian yang kedua adalah peran guru grassroots, dimana kalau peran guru pada model ini sebetulnya model ini itu telah dikembangkan oleh 3 tokoh, yaitu ada Smith, kemudian Stanley, kemudian Shores, yaitu pada tahun 1957 yang memiliki 4 prinsip. Yang pertama, kurikulum ini akan berjalan dengan baik jika apa? Jika profesional gurunya juga kemampuan profesional gurunya juga baik. Kemudian yang kedua, kompetensi guru itu akan membaik apabila guru itu terlibat secara langsung dalam melakukan perbaikan atau pengembangan suatu kurikulum. Dan guru juga harus terlibat aktif nih dalam suatu perumusan baik tujuan maupun penulisan ataupun dalam penentuan suatu evaluasi. Dan juga seringnya ada pertemuan-pertemuan antara guru untuk membahas suatu pengembangan kurikulum di sini yang akan menghasilkan suatu tujuan, pemilihan serta penentuan sebuah evaluasi atau tujuan prinsipnya juga atau rencana-rencananya nanti. Jadi dalam model grassroots ini peran guru itu dalam pengembangan kurikulum yaitu guru itu sebagai perencana, pelaksana, serta penyempurna dalam suatu kurikulum. Dan jangan lupa guru itu juga harus bersikap profesional. Kemudian yang ketiga adalah model campuran atau model eklektik ya. Jadi kalau menurut saya model ini itu model campuran atau model pilihan, di mana nanti guru ini akan memilih model sesuai dengan respon dan situasi dan kondisi dari si peserta didik tersebut. Baik, itulah pertanyaan nomor 1. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka belajar, lalu apa urgensinya bagi pendidikan di Indonesia, dan apa saja sih kelebihan serta atau kekurangan atau keunggulan dan kelemahan dari kurikulum tersebut. Oke, jadi Merdeka Belajar ini adalah sebuah program baru yang dicetuskan oleh Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yaitu Bapak Nadiem Karim. Beliau mencetuskan ini karena Merdeka Belajar ini memiliki esensi kemerdekaan gitu ya dalam sebuah belajar. Jadi memberikan kebebasan atau kesempatan belajar yang seluas-luasnya. Jadi belajar itu tidak hanya terpatok oleh nilai yang nantinya ini akan menjadi beban oleh siswa. Jadi kurikulum Merdeka Belajar ini merupakan adalah suatu kurikulum yang sangat penting yang di dalamnya juga untuk menyelenggarakan sebuah pendidikan yang berkualitas atau pendidikan yang bermutu. Kemudian kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki 4 pokok kebijakan, yaitu kebijakannya juga ini sangat kontroversial juga ya, yaitu mengganti USBN. Diganti dengan apa? Dengan membebaskan sekolah untuk menentukan tipe ujiannya masing-masing. Sekolah silakan menentukan tipe ujiannya masing-masing gitu ya.
Kemudian menghapusnya UN, ya dihapusnya UN itu diganti dengan apa? Diganti dengan assessment, competency minimum, dan survei karakter. Jadi ini bertujuan untuk mencapai target berdasarkan result atau hasil assessment dan survei gitu ya. Kemudian RPP ini menjadi satu halaman saja ya. Kemudian diberlakukannya sistem zonasi di sekolah yang diperluas gitu. Di mana sistem ini itu hanya menerima peserta didik yang sesuai dengan kedekatan sekolahnya gitu. Dan sistem zonasi ini sudah diberlakukan di setiap sekolah dengan presentasi 50% gitu. Maksudnya di setiap sekolah itu adanya sistem zonasi, dan sistem zonasi untuk menerima peserta didik baru untuk bisa masuk ke sekolah tersebut, dan sistem ini 50% sebagai syarat untuk bisa masuk ke sekolah, yaitu intinya dekat gitu ya. Kemudian apa sih pentingnya atau urgensi kurikulum Merdeka Belajar ini bagi pendidikan di Indonesia? Menurut saya ini juga sangat penting juga, yang yaitu untuk menyelenggarakan pendidikan Indonesia yang berkualitas, yang diharapkan itu bisa mampu mencetak generasi-generasi yang siap untuk bersaing di era globalisasi sekarang ini. Kemudian pentingnya kurikulum juga ini untuk meningkatkan sumber daya manusianya ya, manusia di Indonesia, yaitu seorang guru juga, siswa atau mahasiswanya. Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangannya? Kalau kelebihannya yang pasti ini memudahkan sebuah proses belajar mengajar yang bisa meningkatkan pemahaman si peserta didik. Kemudian selain itu juga ini mempersiapkan diri atau tadi misalkan siswa atau mahasiswa untuk bisa terjun langsung di dunia kerja. Kalau misalkan kalian tahu ya kampus Merdeka Belajar, di mana kampus Merdeka Belajar ini adalah sebuah program kayak sistemnya pengambilan SKS gitu ya. Kemudian kita mengikuti program belajar di universitas ini, di universitas lain gitu. Di situ kayak pengambilan kita belajar di universitas lain tuh bagaimana, atau juga ada programnya seperti program magang di daerah, di suatu daerah kita mengabdi gitu di suatu daerah dengan selama beberapa bulan gitu. Dan ini juga bisa mempersiapkan positif ya, mempersiapkan diri untuk bisa terjun langsung ke dunia kerja. Kalau kekurangannya, kalau menurut saya, karena kurikulum ini masih baru, jadi kurang matangnya dalam sebuah persiapan gitu, seperti persiapan pengajarannya juga masih kurang, kemudian sumber daya manusianya juga masih kurang gitu ya. Itu adalah pertanyaan dan jawaban nomor 2. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu analisis kenapa seorang guru memerlukan RPP dalam pembelajarannya dan apa saja komponen utama yang harus ada dalam RPP dan berikan dasar teoritisnya. Oke. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan pedoman seorang guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran, di mana RPP ini akan memberikan sebuah kontribusi yang besar dalam proses pembelajaran. Seorang guru ini pasti memiliki RPP untuk apa sih? Untuk memudahkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, di mana nanti seorang guru ketika adanya sebuah RPP, guru akan terbantu untuk memperoleh sebuah gambaran mengenai bagaimana nanti dia akan mengajar, kemudian bagaimana nanti proses pembelajarannya di kelas, interaksinya nanti seperti apa, dan ini disesuaikan dengan materi yang telah dipersiapkan di RPP tadi. Dan juga ini bisa menentukan keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. Kemudian apa saja sih komponen utama dalam RPP? Dasar teoritisnya saya mengambil menurut modul pengembangan silabus dan penyesuaian RPP. Itu ada beberapa komponen dalam RPP, antara lain identitas pembelajaran, tema atau subtema pembelajaran, kemudian standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, kemudian ada metode, kemudian ada kegiatan pembelajaran, kemudian ada media atau alat sumber pembelajaran, kemudian ada penilaian hasil belajar.
Yang pertama adalah identitas pembelajaran. Identitas ini meliputi satuan pendidikan, kemudian kelas, kemudian program keahlian, kemudian ada semester juga, semester berapa, terus mata pelajarannya apa, terus jumlah pertemuannya ke jumlah misalkan 2 kali 45 gitu. Kemudian tema atau subtema pembelajarannya ini mengenai apa, misalkan mengenai speaking gitu ya. Kemudian ada standar kompetensi ini sebagai kualifikasi kemampuan minimal peserta didik ini untuk apa? Supaya bisa tercapainya setiap semester menguasai mata pelajarannya gitu. Kalau itu yang namanya standar kompetensi. Kemudian kompetensi dasar ini sebuah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam proses pembelajaran atau dalam mata pelajarannya itu harus dikuasai. Di sini rujukannya seperti untuk penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Kemudian adalah indikator. Pada indikator ini perilaku yang bisa diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar gitu ya, tertentu yang menjadikan sebuah acuan dalam penilaian nanti gitu. Kemudian ada tujuan pembelajaran ini kayak menggambarkan proses dan hasil belajar yang bisa diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar yang telah dicapai. Selanjutnya materi pelajaran. Jadi materi pelajaran ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan yang relevan yang ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan suasana sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Kemudian yaitu metode. Metode pembelajaran ini digunakan oleh guru atau pendidik untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran. Di mana supaya apa? Supaya peserta didik itu mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Jadi pemilihan metode ini harus sesuai dengan situasi dan kondisi si peserta didik atau juga sesuai dengan karakteristik dari setiap indikator yang telah yang akan hendak dicapai oleh pada setiap mata pelajaran. Kemudian adalah kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini ada meliputi pendahuluan, kemudian inti, kemudian penutup. Kalau pendahuluan itu seperti biasa si pendidik atau guru itu menyiapkan peserta didik baik secara psikis maupun fisiknya dalam proses pembelajaran. Kemudian juga di sini akan menyampaikan materi juga atau juga mengajukan sebuah pertanyaan atau hal-hal yang relevan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian inti-inti ini kayak sudah lebih ke mencapai kompetensi dasar ya, lebih ke sudah interaktif antara guru sama siswanya. Siswa sama guru harus berpartisipasi aktif dalam proses kegiatan pembelajaran ini. Kemudian penutup ini diakhiri dari misalkan dari kesimpulan ataupun rangkuman atau juga ada umpan balik atau memberikan sebuah refleksi gitu. Selanjutnya adalah media atau alat atau sumber yang digunakan dalam proses pembelajaran. Ada misalkan kalau kita misalkan dalam bahasa Inggris kita belajar speaking, oke, alatnya yang digunakan adalah mohon maaf kalau misalkan listening ya, alat yang digunakan adalah audio, berupa audio gitu. Kemudian yang terakhir adalah penilaian hasil belajar ini. Penilaian ini harus disesuaikan dengan apa? Dengan indikator kompetensi yang tadi, kompetensi sesuai dengan standar penilaian. Jadi nanti setelah semuanya proses pembelajaran tadi udah, maka di dalam RP juga ada sebuah penilaian atau instrumen penilaian gitu ya. Itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan masih banyak kata kayak gitu. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya.